dan saya tidak mengetahui ada kegiatan makan siang bersama warga. Oh gitu Pak. Dan saya termasuk yang tidak menyetujui, kalau dibilang tidak menyetujui. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Jadi ini kegiatan yang tidak sepengetahuan saya. Jadi siapin makanan gratis. Ya. Untuk berapa ribu porsi? Untuk banyak. 5.000. Sekuat-kuatnya Pak. Waduh, duitnya cukup nggak? Cukup, insya Allah. Wadah. Nah, jadi untuk warga dilaksanakan tanggal 18. Untuk warga ya. Warga. Oh, jadi tanggal 18 warga boleh datang. Boleh datang. Ke lapangan. Ke lapangan. Makan sepuasnya, Betul. nonton sepuasnya, tertawa sepuasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka. Waalaikumsalam. Tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ini saya di lokasi jualan bubur ayam. Ini gerobak saya. Di Komplek Gria Branwir, Kampung Tajur, Desa Pamekarsari, Kecamatan Parung, Ciputat. Dulu saya dengar Deddy Mulyadi pernah datang ke pasar Parung dan di jalan tidak boleh ada orang lagi jualan, dan menurut kesaksian tetangga saya yang tukang bersihin pasar, nyapu mulai jam 3 malam sampai jam 7, itu nggak ada lagi orang tukang sayur di jalan katanya. Tukang dagang maksudnya, dia masuk pasar semua. Saya mau komentari Deddy Mulyadi soal pesta maut ya. Pesta rakyat yang menelan korban 3 orang di Garut, di Pendopo Agung, hari Jumat tanggal berapa itu, 18 Juli. Ada ucapan di video Deddy Mulyadi yang menarik. Pertama, dia tidak tahu menahu tentang makan gratis di siang hari itu ya. Dia kalaupun ada makan gratis itu dia pasti nggak setuju. Itu clear ya ucapan dia yang saya tangkap dari video itu. Tetapi fakta lain ada 2 hari sebelum acara itu dia bicara dengan anaknya soal format acara. Ada pasar seni, ada makanan gratis sampai 5.000 porsi kalau bisa sekuatnya, kata Maulana Mulyadi Putra itu yang melangsungkan pernikahan itu dengan siapa itu, Karlina. Jadi sebelum acara berlangsung ternyata Deddy Mulyadi menurut Dr. Syahganda Nainggolan di podcastnya di Madilog ya. Keluarga serakah kan, keluarga serakah itu Jokowi pengen anaknya jadi. Itu dia tahu ya soal makan gratis itu pada hari tanggal 18 itu dia tahu. Tapi dengan cerdik Deddy Mulyadi mengatakan makan gratis itu untuk siang hari itu tidak ada dalam jadwal dia. Yang dia tahu semua kegiatan itu malam hari. Itu dia mencoba meyakinkan bahwa dia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap kematian 3 orang itu. Tapi dia mencoba untuk tetap bertanggung jawab dengan memberikan, sebagai pemimpin, sebagai gubernur, dia mengirim stafnya dalam satu pidato yang terbuka bahwa dia mengirimkan stafnya untuk menemui keluarga korban yang 3 orang itu, dan masing-masing diberikan 150 juta dan kemudian disambut tepuk tangan yang membahana dari jamaah atau dari peserta. Saya nggak tahu di mana itu, karena tepuknya itu juga tidak disorot ke kamera. Dan itulah pemimpin yang punya empati dan harus diselesaikan oleh pemimpin kalau ada masalah dengan cara yang positif. Cara yang positif yang dimaksud adalah Deddy Mulyadi memberikan sumbangan atau memberikan empati 150 juta untuk setiap keluarga. Dan fakta berikutnya adalah 3 orang mati, dan itu berada dalam konteks
kepemimpinan Deddy Mulyadi karena berada di Pendopo Agung dan dalam rangka pernikahan anak kandungnya. Dan tentu relasi sang anak dengan kekuasaan ayahnya yang gubernur DKI itu membuat rakyat, karena Deddy Mulyadi sendiri saya baca di Tempo itu dia merasa fansnya banyak, yang datang akan seabrek, akan banyak, dan itu harus diantisipasi. Tetapi sekarang ada 3 orang gugur atau wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semoga semua Allah menerima semua amal baik dan juga amal soleh dari ketiga orang yang gugur, termasuk anak-anak yang bernama Fania atau Fanina itu ya. Sekarang persoalan berapa? 1. Oh, buburnya aja. Nggak pakai kaldu? Oh, enggak. Sorry, ada yang beli. Buat siapa, Bu? Cucu. Kayaknya tadi udah beli. Oh, belum. Cucu ini cucu. Cucunya Pak Asep itu. Oh, Jangan banyak-banyak, Pak. iya. Kemarin dia nggak habis, dia makan sama berapa buah. Buburnya aja nih. Ya, Tuh kan, tisu dikit lagi. iya, alhamdulillah. Gaji udah sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya yang nggak sehat kemarin, Senin nggak ngaji, malam cuma udah cukup, Sakit apa? udah. Ini apa Bu Haji? Biasanya kan ngaji begitu. Saya yang kurang sehat. Gini aja. Lah, terus? Udah begitu aja. Soalnya Pak Haji itu. Iya, betul. Cucu yang keberapa? Ke 1. Oh, pertama. Cucu yang pertama. Ya, jadi faktanya ada kematian 3 orang itu, dan menurut saya sebagai seorang pemimpin yang baik dan visioner, saya punya proposal Deddy Mulyadi dalam konteks pesta rakyat yang menelan korban 3 orang nyawa yang tidak bisa hidup lagi, itu secara etis dia harus mengundurkan diri. Soal alasan-alasannya saya serahkan kepada Deddy Mulyadi sendiri, karena ini persoalan etis. Tetapi kalau ada orang menganggap etika nggak perlu, lebih nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu tidak perlu, dengan mengatakan ndak semua etik, ya itu terserah Anda menafsirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.